Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus Shopee Indonesia berdasarkan data industri periode 2020 sampai 2024 serta proyeksi strategi yang relevan untuk tahun 2025 hingga 2027. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rofitul Izzati dengan NIM 250231100019 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Pada bagian pertama yaitu strategi diagnosis. Pertama, saya akan membahas diagnosis strategi Shopee berdasarkan analisis kasus. Terdapat 3 masalah strategis utama yang dihadapi Shopee pada tahun 2025. Masalah strategi 1 yaitu pelemahan pertumbuhan dan profitabilitas. Masalah pertama adalah pelemahan pertumbuhan dan profitabilitas. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan GMV Shopee Indonesia yang turun dari 18% menjadi hanya 6% secara tahunan, serta penurunan take rate dari 5,2% menjadi 4,3%. Penyebab utama kondisi ini adalah ketergantungan Shopee pada strategi subsidi besar-besaran seperti gratis ongkir, cashback, dan flash sale. Meskipun strategi ini efektif meningkatkan volume transaksi, namun di sisi lain menciptakan burn rate yang sangat tinggi. Jika strategi ini terus dilanjutkan, Shopee beresiko mengalami kerugian finansial jangka panjang dan kehilangan kepercayaan investor. Namun, jika subsidi dihentikan secara drastis, Shopee juga berpotensi kehilangan harga pasar. Inilah dilema strategis utama yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, masalah strategis kedua yaitu ketertinggalan dalam live e-commerce. Masalah kedua adalah ketertinggalan Shopee dalam pengembangan live commerce, terutama setelah integrasi TikTok Shop dengan Tokopedia. Data menunjukkan bahwa traffic live commerce Tokopedia meningkat hingga 240%, sementara performa Shopee Live masih tertinggal dari sisi conversion rate, durasi interaksi, dan jumlah kreator aktif. Keunggulan TikTok terletak pada algoritma konten dan ekosistem kreator yang kuat, sedangkan Shopee Live masih terlalu berfokus pada promosi dan diskon, bahkan pengalaman konten yang organik. Jika tidak segera diperbaiki, Shopee beresiko kehilangan segmen Gen Z dan milenial muda. Selanjutnya, masalah strategis 3, krisis identitas brand. Masalah ketiga adalah krisis identitas brand. Shopee semakin dipersepsikan sebagai platform murah dan hiburan, namun kurang dipercaya untuk produk bernilai tinggi. Akibatnya, konsumen kelas menengah atas mulai beralih ke Tokopedia, terutama untuk pembelian produk premium seperti smartphone. Jika Shopee tidak melakukan reposisi yang tepat, maka perusahaan akan kehilangan segmen bernilai tinggi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu redesign marketing mix atau 4P. Selanjutnya, sebagai Chief Marketing Officer Shopee Indonesia, strategi marketing mix perlu dirancang ulang. Yang pertama, produk. Shopee perlu mengembangkan live commerce yang lebih terkurasi, khususnya pada kategori fashion dan beauty, serta mengintegrasikannya dengan Shopee Mall untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, price. Strategi harga diarahkan pada penghentian subsidi massal dan beralih ke subsidi selektif berbasis data. Dengan cara ini, Shopee tetap memberikan value tanpa mengorbankan profitabilitas. Yang ketiga, place. Shopee memaksimalkan ekosistem digitalnya melalui integrasi marketplace, logistik internal, dan live commerce sebagai satu kesatuan pengalaman belanja. Yang keempat, promotion. Promosi difokuskan pada kreator,
komunitas dan live commerce tematik, bukan lagi iklan selebritas secara masif. Selanjutnya pertanyaan ketiga, skenario planning 2025 hingga 2027. Untuk menghadapi ketidakpastian masa depan, terdapat dua skenario bisnis yang mungkin diambil Shopee. Yang pertama, skenario A, yaitu fokus pada profitabilitas. Dalam skenario ini, Shopee mengurangi subsidi besar-besaran, meningkatkan efisiensi logistik, serta mengembangkan pendapatan non-transaksional. Dampaknya, pertumbuhan GMV mungkin melambat dalam jangka pendek, namun margin keuntungan meningkat, kepercayaan investor membaik. Selanjutnya, skenario B, kembali ke subsidi besar-besaran. Sebaiknya, jika Shopee kembali menerapkan strategi bakar uang, GMV memang meningkat cepat, namun kerugian finansial dan tekanan investor juga semakin besar. Selain itu, tidak ada diferensiasi yang jelas karena seluruh kompetitor akan terlibat perang harga. Kesimpulan dari skenario yaitu, dari kedua skenario tersebut, skenario A merupakan pilihan yang lebih rasional dan berkelanjutan bagi Shopee dalam jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, pertanyaan keempat, rekomendasi strategi kompetitif. Berdasarkan seluruh analisis, strategi tunggal yang direkomendasikan bagi Shopee adalah meningkatkan strategi bakar uang dan beralih ke diferensiasi berbasis efisiensi, teknologi, dan pengalaman pengguna. Shopee harus memposisikan diri sebagai platform e-commerce terlengkap dan efisien, terjangkau, dan berkelanjutan dengan kekuatan pada ekosistem terintegrasi, live commerce berbasis kreator, serta pemanfaatan data dan AI. Sebagai kesimpulan, untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin besar e-commerce Indonesia pada periode 2025 hingga 2027, Shopee harus berani melakukan transformasi strategi menuju profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.